Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok R20 akan mempresentasikan praktikum perancangan teknik industri 1 yang sudah kami jalani pada semester ini. Dalam kelompok ini terdapat 3 orang. Yang pertama adalah Muhammad Rizaldi, yang kedua Nada Pratiwi, dan yang ketiga saya sendiri, Samuel Timotius. Yang pertama terdapat latar belakang adanya kerjasama perusahaan kami dan PT LSK dan E. PT LSK dan E merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri manufaktur, khususnya dalam perkembangan produksi kursi Drumtron yang menurun. Sehingga PT LSK dan E memerlukan jasa perusahaan kami dalam hal melakukan riset pasar dengan harapan dapat membantu PT LSK dan E mengetahui kebutuhan konsumen akan sebuah produk kursi Drumtron. Visi misi dari perusahaan kami yaitu menjadikan perusahaan manufaktur nomor 1 se-Asia. Menjadikan kursi Drumtron mampu bersaing dengan produk kursi Drumtron lain di pasar internasional. Kemudian pada misi kami memastikan bahaya yang terjadi dalam setiap kegiatan operasional, mengembangkan kinerja sumber daya manusia yang berkinerja tinggi melalui lingkungan kerja yang beragam dan melibatkan setiap individu di dalamnya. Menjaga produksi kursi Drumtron agar kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan kebutuhan konsumen. Maksud dan tujuan diadakannya kerjasama ini yaitu adalah agar terciptanya sebuah produk kursi Drumtron yang memiliki inovasi sesuai dengan kebutuhan konsumen berdasarkan dari hasil riset pasar yang telah dilakukan perusahaan kami, sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian terdapat topik pembahasan. Pada topik pembahasan yang pertama adalah penetapan tujuan perancangan produk. Yang kedua adalah proses perancangan produk. Yang ketiga adalah proses perancangan produk secara rinci. Yang keempat, perancangan sistem kerja. Yang kelima, perbaikan perancangan sistem kerja. Dan yang terakhir adalah pengukuran performansi sistem kerja. Yang pertama pada penetapan perancangan produk, penetapan tujuan perancangan produk, yaitu ada melampirkan kuesioner terbuka, menghasilkan hasil interview, rekap kebutuhan konsumen, pengelompokan kebutuhan konsumen berdasarkan kemiripan, kebutuhan konsumen, pohon tujuan, penetapan spesifikasi, dan adanya kuesioner terbuka. Ini adalah contoh kuesioner terbuka yang telah kami lampirkan. Yang pertama, terdapat identitas responden yang berisi nama, umur, jenis kelamin, dan pekerjaan. Terdapat petunjuk pengisian kuesioner. Lalu, produk yang akan dibahas yaitu adalah kursi Drumtron. Pada kuesioner terbuka ini terdapat beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah menurut Anda kursi Drumtron seperti apa yang Anda inginkan? Yang kedua, desain kursi Drumtron apa yang diinginkan? Material kursi drum dan material rangka dari kursi Drumtron tersebut. Kemudian ini adalah contoh lampiran dari hasil interview kami yang sudah terdapat jawaban dari beberapa konsumen yang menginginkan kursi Drumtron yang mereka inginkan. Kemudian ini adalah rekap kebutuhan konsumen. Yang pertama, mengapa Anda mempertimbangkan harga dan kualitas saat membeli kursi Drumtron? Itu karena harga harus sebanding dengan kualitas. Kemudian yang kedua, mengapa kursi yang Anda inginkan bisa diatur ketinggiannya? Jawabannya karena agar dapat menyesuaikan dengan tinggi badan pemain drum. Kemudian ada beberapa rekap lainnya dari konsumen yang lain. Kemudian kami kelompokkan kebutuhan konsumen berdasarkan beberapa kemiripan.
Kemiripan yang pertama yaitu adalah nyaman saat diduduki, kedua ada fitur tambahan, ketiga ada tahan lama, dan mudah digunakan. Nah, kebutuhan konsumen berdasar kemiripan ada 6. Yang pertama, nyaman saat diduduki, terdapat fitur tambahan, tahan lama, mudah dibawa, tampilan menarik, dan harga terjangkau. Terdapat pohon tujuan dalam pembuatan kursi Drumtron ini, yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Ya, pada level 0 terdapat kursi Drumtron sendiri. Kemudian pada level 1 terdapat 6. Pada level 1 sendiri terdapat 6 kebutuhan konsumen. Yang pertama yaitu nyaman saat diduduki, yang mempunyai level 2. Level 2-nya adalah bentuk rangka kursi, bentuk kaki kursi, bentuk jok, pemilihan dimensi jok, pemilihan material jok, pemilihan material rangka, pemilihan material alas kaki, dan kemudian fitur tambahan yaitu warna komponen tambahan, pemilihan material komponen tambahan, dan bentuk komponen tambahan. Lalu pada level 1 lagi ada tahan lama, yaitu pemilihan material jok, pemilihan material rangka, dan pemilihan material alas kaki pada level 2-nya. Ada juga mudah dibawa di level 1. Di level 2-nya ada pemilihan dimensi jok, pemilihan dimensi rangka, dan pemilihan material rangka. Lalu ada juga tampilan menarik, dan level 2-nya pemilihan desain jok, pemilihan desain rangka, pemilihan desain alas kaki, dan terakhir adalah harga yang terjangkau. Terdapat pemilihan material rangka dan pemilihan material jok pada level 2-nya. Kemudian penetapan spesifikasi. Yang pertama terbuat dari material vinyl. Yang kedua, rangka kaki kursi dengan tipe double brace. Ketiga, kursi dapat diatur antara 445 sampai 620 mm. Berat kursi 4 kg. Harga kursi berkisar dari 350.000 sampai 1.090.000 dan dapat menopang beban sampai 100 kg. Kemudian pada proses perancangan produk terdapat penentuan atribut produk, penentuan karakteristik teknik dari hasil kebutuhan sistem, rekapitulasi karakteristik teknik, Zero One, rumah kualitas, pembangkit alternatif, kriteria penilaian karakteristik teknik, dan rekapitulasi alternatif dan gambar sketsa. Penentuan atribut produk. Yang pertama dapat dilihat, atribut pertama adalah nyaman saat diduduki. Kemudian yang kedua terdapat fitur tambahan. Ketiga tahan lama, keempat mudah dibawa, kelima tampilan menarik, dan yang keenam harganya terjangkau. Penentuan karakteristik teknik dari hasil kebutuhan sistem. Bisa dilihat sendiri ada banyak karakteristik teknik dari kebutuhan sistem sendiri. Karakteristik ini diambil juga dari atribut yang sudah kami dapat. Contoh karakteristiknya adalah pemilihan dimensi jok, pemilihan dimensi material jok, material rangka, alas kaki, bentuk rangka kursi, bentuk kaki kursi, bentuk jok. Itu pada atribut nyaman saat diduduki. Kemudian pada atribut fitur tambahan terdapat pemilihan material komponen tambahan, warna komponen tambahan, bentuk komponen tambahan.
Pada atribut tahan lama ada pemilihan material jok, pemilihan material rangka, pemilihan material alas kaki. Pada atribut mudah dibawa, pemilihan desain rangka, pemilihan material rangka. Dan ada tampilan menarik, pemilihan dimensinya adalah pemilihan desain jok, desain rangka, pemilihan desain alas kaki, dan yang terakhir adalah harga yang terjangkau dengan karakteristik yaitu pemilihan material rangka dan pemilihan material jok. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nada Pratiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nada Pratiwi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Adapun yang akan saya bahas yaitu rekapitulasi karakteristik teknik. Di mana di sini ada 14 karakteristik teknik yang terdiri atas pemilihan dimensi jok, pemilihan material jok, pemilihan material rangka, pemilihan material alas kaki, bentuk rangka kursi, bentuk kaki kursi, bentuk jok, pemilihan material komponen tambahan, pemilihan warna komponen tambahan, bentuk komponen tambahan, pemilihan dimensi rangka, pemilihan desain jok, pemilihan desain rangka, dan pemilihan desain alas kaki. Selanjutnya, adapun jeroan dalam pemilihan dimensi jok. Di sini terdapat 5 kriteria yang terdiri atas harga, sumber bahan baku, ketahanan, ramah lingkungan, dan jumlah keinginan pasar. Di sini angka 1 itu menunjukkan bahwa kolom itu lebih penting daripada baris, sedangkan angka 0 ini menunjukkan bahwa baris itu lebih penting daripada kolom. Selanjutnya ada rumah kualitas yang terdiri dari atribut produk dan karakteristik teknik. Dalam rumah kualitas ini, bulat hitam itu menunjukkan bahwa termasuk korelasi positif dan kuat, sedangkan bulat putih yaitu menunjukkan korelasi positif. Adapun segitiga warna hitam itu menunjukkan bahwa korelasi itu negatif dan kuat, sedangkan segitiga putih itu menunjukkan bahwa korelasi itu negatif. Di sini ada karakteristik teknik beserta alternatif pilihan. Selanjutnya ada kriteria penilaian karakteristik teknik. Di sini ada 5 kriteria: harga dengan parameter rupiah, sumber bahan baku dengan jumlah supplier, ketahanan dengan parameter tahun, ramah lingkungan parameter tahun, dan jumlah keinginan pasar parameter responden. Dari alternatif ini, kita bisa menentukan mana alternatif yang akan terpilih. Di sini ada rekapitulasi alternatif terpilihnya. Salah satunya ada pemilihan dimensi jok. Alternatif yang terpilihnya yaitu 33 cm dan seterusnya. Selanjutnya di sini juga ada sketsa dari gambar kursi tersebut. Di sini ada proses perancangan produk secara rinci. Ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu dimensi komponen yang memerlukan variabel antropometri. Yang kedua ada uji keseragaman menggunakan Excel. Yang ketiga uji kenormalan dengan metode chi-square. Yang keempat ada melakukan uji kecukupan data. Yang kelima yaitu menentukan dimensi produk. Dimensi komponen yang memerlukan variabel. Di sini memilih 8 komponen, yaitu komponen jok, poros berulir, poros penyambung, baut dudukan kaki bawah, rangka kaki, baut poros penyambung, baut dudukan jok, dan baut pengunci dudukan. Adapun variabel-variabelnya lingkar pinggul, popitel ke lutut, tinggi duduk normal, tebal telapak tangan genggam, tinggi popitel, panjang jari 1, panjang jari 2, dan sebagainya. Dari 50 data yang dikasih, kita menguji 30 data.
Dari 30 data ini, kita mencari rata-rata dan standar deviasinya. Setelah menentukan rata-rata dan standar deviasi, begitu juga Z dan I-nya, kita dapat menentukan BKA dan BKB atau batas kelas atas dan batas kelas bawah. Sehingga dapat dibuat grafik seperti pada gambar di samping. Gambar di samping itu menunjukkan bahwa data itu in control atau terkendali. Sedangkan kalau datanya tidak terkendali, maka data itu harus diubah dan diganti lagi perhitungannya sampai data tersebut in control. Selanjutnya ada uji kenormalan menggunakan chi-square. Di sini juga kita menentukan berapa jumlah datanya, menentukan data maksimum, data minimum, range, jumlah kelas, dan panjang kelas. Range itu dari data maksimum dikurangi data minimum. Di sini dari data di sini yang telah kita hitung ada X kuadrat hitungnya itu yaitu 10,57, sedangkan X tabelnya yaitu 11,07. Maka keputusan yang dibuat yaitu karena X hitung lebih kecil dari X tabel, maka terima H0. Kesimpulannya bahwa data tersebut berdistribusi normal. Uji kecukupan data. Adapun uji kecukupan data ini, kita harus menentukan XI kuadrat agar dapat menentukan bahwa data itu cukup atau tidak. Dari hasil perhitungan kami, di sini keputusannya tolak H0. Kenapa tolak H0? Karena data yang kita hitung itu lebih besar daripada data yang ditentukan, sehingga kesimpulannya data itu tidak cukup. Di sini kita selanjutnya menentukan dimensi produk. Dimensi produk dari pantat ke lutut. Sama seperti sebelumnya, kita mencari data maksimal, minimal, range, jumlah kelas, dan panjang kelas. Setelah itu, kita menentukan batas kelas atas dan batas kelas bawahnya. Sehingga kita dapat menentukan juga presentil. Di sini kita menentukan presentil 5%, 50%, dan 95%. Dari hasil perhitungan, presentil yang kita hitung manual itu menghasilkan data 484, sedangkan presentil yang digital atau kita hitung dalam Excel langsung yaitu 495. Terus presentil 50%. Dari yang kita hitung yaitu 578, sedangkan presentil digitalnya yaitu 584. Presentil 95% yaitu 674,25, sedangkan presentil digitalnya yaitu 666,2. Selanjutnya ada perancangan sistem kerja. Perancangan sistem kerja ini terdiri dari sketsa produk, bill of material, uraian proses perakitan, pengujian data, pengukuran waktu, perhitungan waktu baku, dan peta-peta kerja. Di sini ada sketsa dari produk yang akan kami buat. Lalu di sini ada bill of material dari Figura. Bill of material tersebut terdiri atas kaca, bingkai atau rangka, gantungan, triplek penutup belakang, dan besi penutup triplek. Figura itu termasuk level 0 dengan jumlahnya 1, sedangkan kaca, bingkai atau rangka, dan gantungan itu masuk ke level 2 dengan sumber kaca yaitu membeli, bingkai membuat, dan gantungan itu membeli juga.
Dari bingkai terdapat dua komponen penyusunnya, yaitu triplek penutup belakang dan besi penutup triplek. Itu termasuk ke dalam level 2. Triplek penutup belakang itu membuat dan besi penutup triplek juga membuat. Selanjutnya, di sini ada uraian proses perakitan. Untuk cara perakitan figura, yaitu yang pertama yaitu komponen 3 dirakit dengan komponen 4 menjadi rakitan 1. Yang kedua yaitu komponen 2 dirakit dengan komponen 5 menjadi rakitan 2. Komponen 1 dirakit dengan rakitan 2 menjadi rakitan 3. Dan rakitan 1 dirakit dengan rakitan 3 menjadi rakitan assembly atau produk jadi. Ada pengujian data, pengukuran waktu. Di sini ada uji keseragaman data. Dari hasil perakitan kita menghitung sebanyak 10 kali. Di sini setelah menentukan hasil pengukurannya, maka kita harus menentukan rata-rata dari data tersebut, mencari standar deviasi, mencari Z dan I-nya juga. Setelah itu, kita dapat menentukan BKA dan BKB. BKA yaitu batas kelas atas dan BKB yaitu batas kelas bawah. Dari hasil data tersebut juga, kita dapat melihat bahwa data ini in control atau out of control dengan membuat grafik seperti gambar pada di bawah. Grafik di sini menunjukkan bahwa data itu in control atau data terkendali. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Presentasi dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Reza. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rezali Dwi Andika. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah teman saya sebelumnya jelaskan. Di sini ada pengujian data pengukuran waktu. Nah, di sini kita menguji kecukupan datanya. Nah, di sebelah kiri ini ada tabel, yaitu datanya yang untuk dihitung, dan sebelah kanan itu adalah rumus-rumusnya. Nah, didapatkan, kita ambil waktunya 1 sampai 10 dengan hasil pengukurannya sudah ada. Hasilnya seperti 10, 10, 12, 9, 11, 10, 11, 12, 9, 10. Dan XI kuadratnya itu hasil pengukuran dikuadratkan. Seperti misalkan contoh, di waktu 1 hasil pengukurannya 10, dipangkatkan 2 menjadi 100. Nah, lalu kita bisa hitung Z 2,57 diambil dari 99%. I itu sendiri, I itu dari 1%-nya. Jadi 1%-nya yaitu 0,01. Z itu 99%-nya 2,57. Dan N itu adalah jumlah datanya atau jumlah waktunya. Kita ambil kan 10 data, jadi N-nya 10 saja. Z per I. Z per I tinggal dibagikan saja, tinggal jadi Z dibagi dengan I atau 2,57 dibagi dengan 0,01, hasilnya 257. Lalu ada sigma XI. Sigma XI itu adalah total hasil pengukurannya. Jadi teman-teman tinggal ditambahkan saja. Seperti contohnya 10 tambah 10 tambah 12 dan seterusnya, dan didapatkanlah hasilnya 104. Lalu ada sigma XI dipangkatkan 2. Jadi setelah dijumlahkan semuanya baru dipangkatkan 2, yaitu tinggal ya teman-teman dari sigma XI tadi kan sudah didapatkannya 104, tinggal dikuadratkan saja. Jadi hasilnya kita dapatkan 10.816. Lalu ada sigma XI kuadrat.
sigma xi kuadrat ini, jadi xi-nya dikuadratkan terlebih dahulu, baru dijumlahkan. Dan kita mendapatkan hasilnya yaitu 1092. Nah, ini ada n aksen. N aksen itu rumusnya Z per I dikali akar N dikali sigma xi kuadrat dikurang sigma xi kuadrat per sigma xi pangkatin 2. Nah, kita tinggal masukin saja teman-teman. Tinggal masukkan saja angka-angkanya. Lalu didapatkanlah hasilnya 635,086. Kita lanjut. Nah, di sini ada perhitungan waktu baku. Pertama, kita hitung dulu nih waktu siklusnya. Nah, waktu siklusnya yaitu rata-rata per detik, yaitu kita dapatkan 39,4 detik. Lalu setelah itu hitung waktu normalnya. Nah, kita didapatkanlah tabelnya atau datanya, yaitu faktor penyesuaian Westinghouse nilainya. Ketika ditotalkan dapatlah 0,17. Nah, faktor penyesuaiannya jadi 1 ditambah 0,17 sama dengan 1,17, berarti cepat. Rumus dari waktu normal itu sendiri yaitu WS dikali P. WS-nya kan kita tadi sudah dapat ya 39,4, lalu dikalikan saja dengan 1,17. Hasilnya 46,098 detik. Setelah selesai menghitung waktu siklus dan waktu normal, baru kita bisa menghitung waktu baku. Nah, di sini kita ada datanya. Datanya telah diambil dari faktor kelonggarannya. Setelah diperhitungkan, total-totalnya yaitu 20% untuk faktor kelonggarannya. Faktor kelonggarannya bisa dilihat di rumusnya L sama dengan 20% ditambah 2% sama dengan 22% atau 0,22. Kenapa kita tambah 2% lagi? Karena pekerjanya yaitu cowok, jadi kita tambahkan 2% lagi. Lalu setelah itu kita bisa menghitung waktu bakunya, yaitu waktu baku rumusnya sama dengan WN dikali 1 ditambah L. Nah, WN-nya kan kita tadi telah dapat ya 46,098. Tinggal dikalikan saja 1 tambah 0,22. Hasilnya sama dengan 56,24 second. Lalu setelah itu dilanjut dengan ada peta-peta kerja. Peta-peta kerja ada beberapa macam. Yang pertama ada peta perakitan. Nah, peta perakitan ini di sini ada judulnya, yaitu nomor petanya 01, pekerjaannya figura, jadi pekerjaannya atau yang dibuatnya figura, lalu dipetakan oleh kelompok kami R20 pada tanggal 10 Mei 2020. Ini adalah peta perakitan yang sekarang. Nah, di situ ada gantungan triplek penutup belakang, bingkai atau rangka, besi penutup triplek, dan kaca. Itu mengapa kita seperti contohnya nih, gantungan dan triplek penutup belakang, kenapa kita satukan? Karena kedua komponen tersebut ketika pada saat disatukan atau diasemblinya mereka dibarengkan atau disamakan. Jadi maka kita bisa membuat satu jalur antara gantungan dengan triplek dan yang lainnya pun sama hingga membentuk atau membuat sebuah produk assemblian dari produk yang kita buat seperti figura. Lalu ada peta kerja operasi atau peta kerja sekarang yaitu peta proses operasi. Peta proses operasi ini berfungsi untuk menjelaskan step by step dari pembuatan figura tersebut. Lalu setelah itu ada peta tangan kiri dan tangan kanan. Nah, peta tangan kiri tangan kanan ini di sini ada beberapa
informasi seperti pekerjaannya apa, yaitu merakit figura. Nomor petanya apa? Nomor petanya 01, dipetakan oleh siapa? Oleh kelompok kami, dan tanggal dipetakannya 09 Mei 2020. Nah, itu adalah gambar, sebelah kiri adalah gambar dari gambar sebelum disusunnya, dan gambar sebelah kanan adalah gambar setelah di-assembly-nya. Nah, peta tangan kiri tangan kanan ini berfungsi untuk melihat nih bahwa apakah pada saat kita mengassembly atau menyatukan komponen setiap komponennya, apakah tangan kita ada yang menganggur atau tidak, dan agar kita juga mendapatkan waktu yang maksimal atau waktu yang lebih cepat. Lalu setelah itu ada perbaikan perancangan sistem kerja. Nah, di perbaikan perancangan sistem kerja pertama ada tabel uraian proses perakitan usulan. Lalu yang kedua ada membuat tata letak setempat proses perakitan usulan. Yang ketiga ada pengujian data waktu hasil perakitan usulan kegiatan. Dan yang terakhir ada peta kerja usulannya. Pertama ada tabel uraian proses perakitan usulan. Nah, uraiannya tuh, nah di sini tuh jadi ada komponen 3 dirakit dengan komponen 4 menjadi rakitan 1. Misalkan nih, kita mengambil triplek dan kaca. Ketika disatukan, itu adalah menjadi rakitan 1. Lalu komponen 2-nya misalkan bingkainya dengan fotonya. Itu adalah komponen 2 dirakit dengan komponen 5 menjadi rakitan 2. Seperti itu. Lalu ada membuat tata letak setempat proses perakitan usulan. Nah, proses pembuatan tata letak setempat ini berfungsi untuk ketika kita mengambil barangnya, kita tidak perlu mengeluarkan waktu yang lama, tidak perlu waktu yang lama untuk mengambil barang-barangnya. Dan itu juga dapat mengestimasikan waktu pada saat melakukan pengassembelian suatu komponen. Lalu ada pengujian data waktu hasil perakitan uraian kegiatan. Yang pertama, melakukan uji keseragaman waktu perakitan. Nah, ini ada tabel-tabelnya. Ini ada tabel pertama, ada datanya. Kita ambil yang sebelumnya kita ambil 10 data, sekarang kita ambil 15 data. Nah, setelah itu kita hitung BKA, BKB, dan rata-ratanya. Setelah dihitung, lalu dihitung kembali standar deviasinya. Setelah itu, setelah dijumlah kita dapat mendapatkan grafiknya. Apakah grafik tersebut out of control atau in control? Jika data yang kita dapat atau grafik yang kita dapat out of control, berarti kita harus menghitung ulang agar datanya bisa seragam. Setelah itu ada melakukan pengujian kecukupan data. Sama seperti sebelumnya, tetapi yang membedakan yaitu waktu atau data yang kita ambilnya 15 data. Kan tadi sebelum-sebelumnya kita ambilnya hanya 10 data ya. Sekarang kita tambah lagi menjadi 15 data, apakah waktunya berbeda ataukah tidak. Perhitungannya sama seperti tadi. Lalu ada peta kerja usulannya. Yang pertama ada peta perakitan usulannya. Nah di sini peta perakitannya yang usulannya kita buat lagi agar lebih baik. Nah di sini dari yang sebelumnya usulan yang peta usulan perakitan yang sekarang lebih baik dibandingkan dengan usulan yang sebelumnya. Lalu ada peta tangan kiri tangan kanan.
Nah, pada tangan kiri tangan kanan ini pun ada yang dirubah. Jika yang sebelumnya kita tidak memasukkan atau tidak menggunakan alat semacam apapun, misalkan obeng atau lem. Sekarang kita masukkan lem atau obeng untuk apa? Untuk eh, melihat nih apakah kita lebih efektif atau tidaknya. Lalu layoutnya atau tata letaknya pun kita ganti lagi. Yang sebelumnya tadi jauh-jauhan, sekarang lebih dekat dengan tangan kita, agar waktu yang didapatkan juga tidak lama dan bisa mengestimasikan waktu. Nah, ada pengukuran performasi sistem kerja. Yang pertama, pengukuran waktu normal dengan mouse. Yang kedua, penjelasan notasi. Yang ketiga, ada pengukuran waktu baku. Pengukuran waktu normal dengan mouse. Nah, ini datanya diambil dari peta tangan kiri dan tangan kanan. Seperti misalkan menjangkau. Nah, menjangkau triplek. Nah, di sini ada notasinya A1, B0, G1, slash A1, B0, P0, A0. Itu memiliki arti-arti tersendiri. Nah, TMU-nya kita dapat nih 30. 30 dapat dari mana? 30 dapat dari di situ dari data notasi ini yang menjangkau triplek didapatkan angkanya hanya dapat 3. 3 dapat dari mana? 1 dari A1 berarti 1. G1 berarti angkanya 1. A1 berarti angkanya 1. 1 tambah 1 tambah 1 3. Nah, 3 itu dikalikan dengan 10, dapatlah hasilnya 30. Nah, kumulatif dapat didapatkan dari atau diambil dari data yang paling besarnya. Misalkan nih, kita bisa lihat di tangan kiri ada yang menjangkau bingkai. Menjangkau bingkai, di situ datanya 30, sedangkan yang sebelah kanannya TMU-nya 10. Nah, kita ambil data yang besarnya yaitu 30. Nah, nanti hasilnya tinggal ditambahin atau dikumulatifin dari yang data sebelumnya. Yang dari 410 ditambahin dengan 30, dapatlah hasilnya 440. Lalu, hitunglah waktu normalnya. Waktu normalnya sama dengan kumulatif TMU dikali 0,036. Nah, kumulatif TMU itu hasil akhir dari tambahan sampai akhir, didapatkanlah hasilnya di tabel tersebut 1400. 1400 dikalikan dengan 0,036, dapatlah hasilnya 50,4 detik. Lalu setelah itu penjelasan notasi. Nah, penjelasan notasi itu yang tadi seperti A1. A1 tuh apa? A1 tuh dalam jangkauan tangan. Jadi setiap notasi atau setiap huruf memiliki arti yang berbeda-beda, seperti A1 dalam menjangkau tangan, B0 tidak ada gerakan badan, G1 objek ringan, A1 dalam jangkauan tangan, B0 tidak ada gerakan tubuh, P0 menahan, A0 tidak dikembalikan ke tempat semula. Seperti itu. Itu kita ambil dari contoh dari tangan kanan. Data dari tangan kanan. Lalu ada pengukuran waktu baku. Pengukuran waktu baku sekarang. Ini pengukuran waktu baku sekarangnya didapatkan data dari tabel di atas, yaitu I-nya didapatkan 17%. L-nya 17%. Dibagi dengan 100, hasilnya 0,17. Jadi tinggal masukkan saja WB sama dengan WN kali dalam kurung 1 ditambah L. Nah, WN-nya tadi kita dapatkan 50,4 dikali 1 ditambah L-nya berapa? L-nya 0,17.
Hasilnya sama dengan 50,4 dikali 1,17. Ya, hasilnya sama dengan 58,968 detik atau dibulatkan menjadi 59 detik. Lalu ada pengukuran waktu baku yang usulannya sama seperti tadi, hanya saja waktu kelonggarannya yang berbeda. Teman-teman tinggal dikalikan saja. WN kan WN tuh hasil dari yang sebelumnya kita hitung dikalikan dengan 1 ditambah L. L-nya dapat dari kelonggaran yang pengukuran waktu baku usulan atau tabel kelonggaran yang usulannya didapatkan 17,92% yang dibagi 100 maka hasilnya 0,1792 lalu dikalikan dengan 54 tadi menjadi 53,6768 detik atau dibulatkan menjadi 64 detik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Dan terima kasih untuk dosen pengampu kami, Ibu Gianti, dan para aslep LSKR yang sudah membantu kami dalam menjalani praktikum perancangan teknik industri 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.